Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan sebuah video penjelasan tentang PLSQL guna memenuhi tugas UTS Sistem Basis Data. Yang dalam ketentuannya kita akan membuat perintah DDL, kemudian membuat anonymous block, kemudian menggunakan implementasi if, kemudian explicit cursor with parameter. Langkah pertama yaitu kita terima dengan menggunakan nama kita sendiri. Lagi pakai video apa? Nah, di sini sudah kita konekkan dengan skema yang kita buat tadi. Ini kita salah passwordnya ya, kurang. Nah, sudah terkonek. Kemudian kita akan membuat sebuah tabel yang sudah ditetapkan pada soal UTS kita. Yang pertama kita membuat sebuah tabel siswa. Pertama kita buat tabel siswanya dulu. Kemudian kita masukkan apa saja yang terdapat di dalam tabel siswa. Kemudian kita berikan tipe datanya juga. Yang pertama ada NISN, kemudian kita kasih tipe datanya integer. Kemudian ada nama kita kasih tipe data varchar. Kemudian ada tempat lahir, ini kita kasih tipe datanya varchar juga. Kemudian ada tanggal lahir. Tanggal lahir ini biasanya kita memakai tipe data date. Kemudian ada hobi juga. Ini hobi kita pakai varchar. Kemudian ada primary key-nya. Itu ada di NISN. Kemudian kita eksekusi hasilnya. Nah, tabel sudah tercreate. Kemudian kita akan menampilkan tabel ini dengan cara des tabel, kita panggil tabel siswa. Tabelnya nggak perlu, kita des, kita panggil tabelnya itu siswa. Nah, sini sudah tertampilkan. Untuk tempat lahir itu juga itu memakai alter tabel. Kemudian
Nah, di sini sudah not nol semua. Kemudian kita akan buat tabel nilai MP, nilai mata pelajaran, create tabel. Kemudian create tabel nilai MP. Kemudian di dalam tabel nilai MP ini cuman ada nilai. Kita kasih nilai, tipe datanya biasanya nilai pakai number. Kemudian kita tutup. Nah, kita akan kemudian kita tampilkan. Di sini sudah nol. Yang ketiga kita akan buat tabel mata pelajaran. Nah, di dalam tabel mata pelajaran itu ada ID. Biasanya ID ini memakai tipe data integer. Kemudian ada nama mata pelajaran. Nama ini biasa menggunakan varchar. Kita kasih size-nya 10. Kemudian ada KKM. KKM kita menggunakan varchar juga. Varchar 10. Kemudian primary key-nya itu ID. Nah, di sini sudah nol. Langkah selanjutnya kita akan membuat sesuai dengan soal nomor 2, mengisi data pada tabel ketiga tabel tadi yang kita buat. Pertama kita akan mengisi tabel siswa. Kita pakai insert. Kemudian into siswa value. Nah, di sini tadi terdapat tadi tabel siswa ada NIS N, nama, tempat lahir, tanggal lahir, hobi. Kita isi semuanya. Yang pertama NIS N 1 2 3 4 5. Kemudian kita kasih koma. Nah, untuk nama kita kasih tanda petik, kemudian ditutup, kemudian koma lagi. Untuk tempat lahir juga kita kasih petik. Kemudian untuk tanggal kita memakai date, maka kita memakai gini, to date, kemudian masukkan tanggalnya. Jangan lupa tanda petiknya, kemudian koma, tanda petik lagi, dd, terus mm, y, tanda petik lagi. Kemudian untuk hobi kita pakai tanda petik. Nah, sudah terklik. Nah, kita akan membuat 10 data di sini.
Nah, ini datanya sudah ada 10. Kemudian kita akan menampilkan data tersebut dengan melakukan perintah select, kemudian from dari tabel siswa. Nah, ini data-datanya. Kemudian kita akan mengisi data pada tabel nilai MP. Nilai MP. Di sini kita kasih nilainya. Kita isi juga ada 10 data. Nah, untuk menampilkan datanya kita pakai insert. Kita pakai select from tabel dari nilai MP. Nilai MP. Nah, ini udah terdata di sini. Kemudian kita akan memberikan data pada tabel mata pelajaran. Kita pakai insert into mata pelajaran. Mata pelajaran terdiri dari tadi ada ID, nama pelajarannya, kemudian ada KKM-nya. Untuk ID kita gunakan ini, kemudian koma, jangan lupa tanda petiknya. Misalnya mata pelajaran MTK, ini jangan lupa. Kemudian nilai KKM-nya. Nah, di sini sudah saya isi datanya. Kemudian untuk menampilkannya kita pakai select from mata pelajaran. Nah, ini sudah ada ID-nya, nama dan KKM-nya. Kemudian untuk soal nomor 3 kita akan menggunakan perintah if untuk menampilkan datanya. Sebelumnya kita akan set dulu server output, kita tekankan dulu. Kemudian kita memakai declare, kemudian dot nama type type begin. Jika mahasiswa yang bernama misal Teti, tadi tidak ada datanya yang namanya Teti. Kemudian jika ada datanya Teti, maka dia akan
mengeluarkan output, kita pakai dbms output line output.put line, maka dia akan mengeluarkan perintah ini bukan mahasiswa, misalnya seperti itu. Nah, ini bukan siswa. Jika jika nama mahasiswanya itu terdapat pada data tadi, maka outputnya ini akan menghasilkan true. Maka outputnya akan keluar seperti ini mahasiswa. Kemudian jika tidak, else, maka dia akan mengeluarkan output ini bukan mahasiswa, begitu. Ini bukan mahasiswa. Kemudian if-nya itu jika ada if maka ada n-nya, and if, kemudian n. Nah, untuk mengeksekusinya kita memakai tanda flash. Nah, karena nama tadi tidak ada datanya pada data yang kita buat tadi, maka keluarannya akan else atau false. Dia akan mengeluarkan ini bukan mahasiswa. Kemudian kita akan membuat seperti ini untuk menampilkan data yang true atau benar. Semisal kita pakai declare kemudian ini decline, kemudian select nama into mahasiswa, kemudian kita ambil dari tabel siswa yang dimana where nama misalnya Lily ini, kemudian jika benar dia akan mengeluarkan outputnya true. Jika benar dia akan mengeluarkan output true. Enggak, kita keluarkan dulu inputannya ini, kemudian mahasiswa, kemudian keluarannya dia akan menampilkan nama mahasiswanya. Kemudian jika mahasiswa yang bernama Lily tadi ini Lily ini, dan jika ada maka dia akan mengeluarkan output true. Tetapi jika tidak ada else, maka dia akan mengeluarkan output false. Di sini kita pakai and if, kemudian and tanda flash. Nah, nama mahasiswa tadi Lily, karena dia terdeteksi pada tabel yang kita buat tadi, udah kita isi datanya, maka keluarannya akan true. Selanjutnya soal nomor 4, yaitu kita akan menampilkan dengan cara memakai explicit cursor with parameter. Nah, di sini pertama declare kemudian cursor kita kasih variabel curmtp, kemudian is select. Di sini ada nama, kemudian KKM dari tabel mata pelajaran
yang tadi mata pelajaran. Kemudian kita pakai order by supaya data yang tampil berurutan. Kita order by dari nama. Kemudian kita buat sini variabel untuk nama, kemudian mata pelajaran dot nama persen, kemudian type, kemudian ada variabel untuk KKM, mata pelajaran dot KKM type, kemudian begin. Nah, untuk di sini kita pakai open, kita buka kurnya, open kur MTP yang kita buat tadi. Kemudian kita menggunakan loop, lalu fact kur MTP into nama variabel yang dibuat tadi, itu vn, kemudian ada vk. Kemudian untuk outputnya kita pakai dbms dot output, dbms output dot put line. Kemudian di sini semisal outputnya nanti yang keluar nilai, buat di sini nilai, kemudian sama dengan nilai, kemudian variabel vn kita panggil, kemudian ada vk. Bentar, kemudian exit when kur mtp persen kur mtp not found. Kemudian loopnya kita end kan, kemudian close kur mtp end. Nah, di sini sudah sukses keluar ARCOM 75. Nah, ini nilainya. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.